Ya, halo semuanya. Sekarang kita sudah masuk ke materi 5.2 ya, yaitu AutoCAD for Architecture dengan materi penggambaran denah. Oke, mungkin sebelumnya kan kalian udah belajar ya, belajar AutoCAD dari basic, advance, cara membaca gambar kerja, dan lain sebagainya macamnya. Dan sebelumnya kan kalian udah belajar juga soal drawing preparation. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi Create Shop Drawing with AutoCAD, yaitu pembuatan gambar denah. Oke, dan di video pertama ini, di step pertama ini, tahapannya adalah yaitu membuat dan modifikasi as denah. Jadi ada 9 tahapan ya teman-teman untuk bikin gambar denah itu. Jadi kita udah rangkum semuanya dan itu jadi ada 9 tahapan. Yang pertama itu adalah membuat dan modifikasi as denah. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas itu adalah cara membuat dan modifikasi as denah gitu. Nah, terus sebagai bahan materi kita, ini kita udah ada punya gambar denah ya. Jadi kita bakal praktekin untuk membuat gambar denah lantai satu ini ya. Untuk denah lantai 2 itu caranya juga sama ya. Jadi ntar teman-teman bisa praktekin caranya. Oke, mungkin dari sini yang pertama kita lakuin kan bikin gambar as denah dulu ya. Nah, jadi untuk bikinnya itu kita bisa pakai line, bisa pakai polyline, pakai rectangle itu bebas ya teman-teman. Jadi mungkin di sini saya bakal contohin pakai cara rectangle ya. Karena saya sendiri biasanya kalau misalkan bikin gambar denah, simpelnya itu pakai rectangle dulu gitu. Mungkin saya bisa start dari carport dulu ya. Oke, mungkin sebelum itu teman-teman kan pasti udah ada sheet set dari kelas Rafter ya. Nah, jadi dia kan dalam bentuk zip gini. Itu teman-teman ekstrak aja ya, ekstrak here. Kita tunggu bentar di sini dia masih ekstrak. Terus di sini kan ada project name ya, project name.dst ini adalah nama project yang bakal teman-teman kerjain. Misalkan sebagai contoh di sini saya kasih nama misalkan em, AutoCAD project ya. Bentar. Nah, terus saya tinggal double klik DST-nya aja di sini. Jadi kita start drawing itu dari DST. Itu adalah file project kita. Jadi misal mungkin sebelumnya udah dijelasin juga ya di drawing preparation kalau misalkan sheet set itu adalah satu file project kita gitu. Nah, jadi kan di sini kita udah ada punya sheet set ya di sini. Nah, jadi kita bakal gambarnya tuh di sini nih. Nah, di sheet set ini gitu. Jadi karena kita di sini contohnya adalah membuat gambar denah. Jadi kita bakal start nanti di denah lantai satu di sini. Kita bisa double klik di sini ya. Oke, terus di sini kan masih bisa teman-teman lihat ya. Sini masih project name. Itu bisa kita ganti namanya ya. Bisa kita ganti tadi namanya AutoCAD Project. Kita bisa klik di sini, klik kanan, Properties, terus bisa kita ganti di sini AutoCAD Project. Oke, kita oke di sini. Oke, jadi kita langsung start ke denah lantai satu ya, teman-teman. Jadi kita buka di bagian sheet model. Nah, ini adalah file Xref ya. Jadi ini paletnya ini kita bikin Xref biar filenya ringan gitu. Jadi biar satu file satu gambar itu biar bisa lebih ringan aja gitu sih. Oke, kita langsung start bikin as denahnya ya. Jadi kita ambil layer center line di sini. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini. Untuk ukurannya kita start dari carpet dulu ya. Jadi carport ini lebarnya adalah 6 meter, panjang 6 meter kali 4,9. Oke, jadi kita rectangle aja di sini. Itu 6.000 kali 4.900. Oke. Sekarang kita bagian ruang kerja ini 3,5 kali 3. Oke. Kita rectangle bebas di mana? 3 meter kali 3,5. Oke. Kita move ke sini. Oke, sekarang kita bagian teras nih. Teras 3 meter kali 1,5. Oke. Dari rectangle 3 meter kali 1.500. Nah, ini kita move lagi, kita pindahin ke sini. Terus kita cek di sini bagian ruang cuci dia panjangnya 2,3. Terus lebar dari sini ini 1,1 ya. Jadi 1,1 ke kiri dari pagar. Terus dia maju ke sini 2,3. Oke. 2,3 tambah di sini 2,8 berarti ya di sini. Oke, sekarang mungkin biar lebih gampang sih saya ambil dari titik luar gini aja ya. Jadi biar kita ambil gampangnya 2,3 tambah 1,3 itu 3,6. Oke, kita ambil polyline aja di sini teman-teman. Oke. Di 3,6. Oke. Panjangnya 3.600 mili. Nah, di sini kita pakai satuan milimeter ya. Terus di sini 1,9, 2, 3. Di sini berarti 3,9 ya. Oke, kita ambil polyline di sini.
3.900. Oke, kita enter dulu. Terus di sini ada kamar mandi WC, dia 2,1 kali 1,3. Dia 2.100 kali 1,3, 1.300 mili ya. Nah, ini kita tinggal move aja ke sini posisinya. Nah, kita tracking ke atas. Oke. Nah, dia udah pas. Sekarang bagian ini tinggal kita kasih line aja gitu. Kasih line sama di bagian sini dia jaraknya 1.100 dan di sini 4,3. Oke, kita line aja di sini dia 4.300. Terus di sini kita ambil polyline, kita tarik ke kiri sebagai tracking ya, 1.100. Terus kita taruh aja di sini dan di sini. Nah, jadi untuk asnya ini dia center ya. Jadi ini adalah garis as itu adalah garis center bangunan gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini dia kan 6.000 meter ya, 6.000 mm sorry. 6.000 mm, dia posisinya itu ada di bagian pojok sini teman-teman. Nah, dia pojok sini gitu. Jadi secara gambaran ini adalah tanahnya itu adalah dengan lebar 6 meter dan panjang itu 12 meter gitu. Nah, sementara yang kita bikin ini adalah kan bagian terluar dari bagian terluar dari dindingnya gitu ya. Nah, jadi otomatis kita harus stretch dulu teman-teman. Jadi kita harus stretch ke sini ya. Ini kita stretch ke kiri itu 75. Yang atas juga kita stretch ke bawah 75. Kita stretch bagian kiri ini 75. Bentar. Terus bagian bawah ini juga kita stretch ke atas 75. Jadi waktu kita bikin dinding itu dia udah posisinya terluar gitu. Sebagai contoh misalkan di sini ya. Saya ambil bikin kolom misalkan di sini. Saya bikin kolom. Nah, jadi biar kita saya pengen liatin posisinya itu adalah di 6 meter. Jadi kita waktu ngebikin itu nggak memakan tanah dari tetangga gitu. Nah, jadi dari ujung ke ujung dia itu udah 6 meter gitu. Jadi makanya kita perlu stretch itu sebesar 75. 75 itu dari mana? Itu 75 dari lebar setengah dinding gitu. Jadi misalkan teman-teman lebar dindingnya itu adalah 10 cm ya di stretchnya itu 5 cm aja gitu. Kalau ini kan karena lebar dindingnya 15 cm, jadi kita stretchnya itu 7,5 cm gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Setelah bikin as ini, jadi kalau di denah ini kan kita pakai cara otomatis ya, pakai trik gitu ya. Nah, jadi untuk cara kita bisa pakai scriptnya atau autolipsnya itu peraturan pertamanya adalah garis as dinding kita ini jangan sampai ada jadi rectangle kayak gini teman-teman. Nah, dia kan masih rectangle nih. Nah, masih rectangle, terus ini rectangle gitu ya. Nah, mungkin saya bakal contohin yang pertama ya. Ini saya copy dulu. Nah, jadi kita harus explode kayak gini dulu nih. Nah, terus ini kan jadi satu nih. Nah, ini kan jadi satu. Nah, ini masih salah teman-teman. Jadi kita harus trim kayak gini. Nah, terus bikin line lagi. Jadi dia itu harus pertemuan intersection garis teman-teman. Nah, ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar. Oke, udah benar. Oke, udah benar. Nah, yang ini masih salah nih. Nah, ini. Nah, ini kita harus trim dulu teman-teman. Jadi kita harus TR enter 2 kali. Nah, kita potong terus bikin line gitu. Nah, terus ini juga masih salah, kita trim TR 2 kali. Oke, kita TR enter 2 kali. Nah, ini udah benar, oke. Itu adalah cara basic teman-teman. Nah, cuman ini saya mau kasih tahu dulu apa peraturan pertama waktu kita pengen bikin dinding dengan cara otomatis itu adalah garis asnya ini harus terpisah satu-satu kayak gini teman-teman. Jadi dia harus single line terhadap intersection kayak gini. Nah, jangan sampai ada yang kayak tadi ya. Jangan sampai ada yang misalkan saya cobain. Nah, ini masih salah nih. Nah, ini masih salah. Jadi kita harus trim gitu. Oke. Nah, terus kayak gimana cara? Cuman kayak permasalahannya kayak gini. Ini kan tipenya kecil nih ya, teman-teman. Terus bayangkan misalkan teman-teman punya project gede gitu ya. Project misalkan luasnya itu 200 meter atau 300 meter persegi. Itu bayangkan kalian harus ngetrim satu-satu kayak gitu. Nah, itu kan lumayan bakal ngeluarin effort lebih gitu ya. Nah, jadi kita ada punya caranya teman-teman. Jadi ini kita hapus aja, kita delete ya. Nah, jadi di sini kita punya asnya ya. Jadi as awal yang kita bikin tadi. Nah, jadi kita ap pilot ya atau ap enter. Di sini teman-teman kan ada Autolips Premium dan juga Autolips
Jadi di Magic Tools ada Autolips Premium dan Lifetime Version ya. Jadi di Autolips Premium itu teman-teman load aja untuk bagian ini KD45 itu membuat garis terpisah. Jadi di load shortcutnya KD45. Oke. Nah, syarat pertamanya adalah itu kalian explode dulu ya, teman-teman. Jadi ini harus di-explode dulu, X enter. Nah, jadi dia harus explode dulu. Nah, terus baru kalian masukin shortcut KD45. Terus seleksi aja semuanya ini, terus enter. Otomatis semua garisnya bakalan jadi single line semua gitu. Nah, terus gimana ngatasin garis yang numpuk ini? Nah, garis yang numpuk kayak tadi, itu kita overkill aja teman-teman. Jadi shortcutnya adalah overkill. Ini adalah bawaan dari AutoCAD, overkill. Kita seleksi semua, enter. Terus pastiin yang bagian combine collinear ini diancentang ya. Diancentang. Pokoknya settingannya kayak gini, teman-teman bisa screenshot atau diingat-ingat atau di pause gitu ya. Nah, kalian oke aja gitu. Otomatis dia bakal hilang nih. Nah, jadi otomatis dia bakal single line semua gitu. Nah, enak kan jadinya daripada teman-teman harus nge-trim satu-satu gitu. Itu kan lumayan banyak banget effortnya gitu. Jadi misalkan, di sini saya coba contohin lagi deh. Misalkan kayak gini nih. Misalkan ada ini kita coba bikin sampel aja ya. Terus teman-teman harus export. Nah, waktu export ini kayak kadang ada garis yang misalkan jadi join kayak gini gitu ya. Nah, misalkan kayak gini nih. Saya coba join. Nah, teman-teman jadi effort banget kan harus ngetrim satu-satu kayak gini gitu. Terus lain lagi satu-satu. Kan lumayan banyak makan waktu kan kayak gitu. Nah, jadi itu tadi acaranya. Jadi kita seleksi dulu di sini ya. Jadi misalkan teman-teman udah bikin as gitu ya. Udah bikin as, di-explode aja gitu. Terus masukin shortcut KD45. Oke, terus di seleksi, enter. Nah, dia bakal jadi single line semua, teman-teman. Untuk ngatasin yang garis numpuk ini, itu teman-teman masukin shortcut overkill, enter, seleksi, enter, pastiin ini diancentang. Jadi mungkin saya coba contohin yang dicentang ya. Coba contohin yang dicentang. Nah, jadi dia kalau dicentang dia bakal jadi satu garis kayak gini, teman-teman. Nah, sementara kan kita butuhnya yang single line kayak gini ya. Single line kayak gini gitu. Jadi makanya di sini saya coba explode lagi. Terus KD45 enter. Enter. Nah, jadi dia bakal kepisah gini garisnya. Jadi nah. Oke, terus buat munculin yang ini ya, buat munculin garis numpuk ini. Nah, misalnya garis numpuk nih ya. Dia ada dua garis. Itu teman-teman masuk ke Ctrl W ya. Nah, jadi kalau Ctrl W-nya mati, dia bakal gak muncul. Sementara kalau Ctrl W-nya hidup, dia bakal muncul ya. Ini adalah section selection gitu. Jadi pencet Ctrl W gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk cara kita bikin membuat dan modifikasi as denah. Di next video kita bakal bahas tentang cara membuat dinding denah. Thank you.